Halo sahabat Jimaku, jumpa kembali bersama channelnya Jima Pratama. Di kesempatan kali ini, saya akan coba membahas 10 jenis hantu terseram di Indonesia dan sejarah terbentuknya hantu tersebut. Keren bukan? Apa serem? Hantu memang kerap jadi perbincangan renyah di tengah masyarakat. Uniknya, di Indonesia juga beragam jenis makhluk halus yang biasa disebut dengan hantu, mulai dari pocong, genderuwo, kuntilanak, hingga wewe gombel. Bahkan beberapa hantu yang sifatnya endemik dari Indonesia. Hantu-hantu endemik ini lantas kerap menghiasi layar lebar, menjadi tokoh utama dalam film bergenre horor. Terlepas dari keseraman itu semua, sebenarnya hantu adalah jelmaan atau perwujudan dari imajinasi ketakutan orang itu sendiri. Ya karena di Indonesia orangnya takut sama pocong, genderuwo, kuntilanak. Jadi hantu itu menampakkan wujudnya seperti apa yang dipikirkan orang tersebut. Ya kalau seperti di Jepang atau di Cina kali pemikirannya vampir, ya jadi vampir. Negara kita ini memiliki segudang kisah hantu yang tak kalah menyeramkan. Mulai dari hantu yang haus akan darah, ingin balas dendam, hingga iri kepada manusia. Namun di balik keseramannya, ternyata makhluk halus tersebut memiliki asal-usul yang kelam. Kita simak kisah mereka di channelnya Jima Pratama. Mari kita mulai dengan hantu yang paling populer ini. Hantu yang pertama adalah pocong. Sosok mayat berkapan yang sekaligus nampak seperti guling. Salah satu kisah yang beredar menyebut bahwa pocong berasal dari jasad orang meninggal yang lupa dibuka tali pocongnya saat penguburan. Alhasil, sebagai bentuk protes si pocong, ia pun menghantui orang-orang di sekitarnya. Salah satu keunikan dari hantu ini ialah cara berjalannya yang melompat-lompat. Untuk penggambaran wajah, ada banyak versi dari si pocong ini. Ada yang menyebutnya bahwa pocong berwajah rata, hitam, atau bahkan tak memiliki mata. Ya, mana kita tahu, orang seumur hidup gua belum pernah lihat. Lanjut ke hantu nomor 2, yaitu sundel bolong. Kamu pasti juga tak asing dengan hantu yang satu ini. Sundel bolong adalah sosok perempuan yang digambarkan memiliki lubang di punggungnya. Cerita ini diadaptasi dari negara tetangga yaitu Malaysia. Namun, bagaimana bisa ia bernasib seperti itu? Konon katanya si sundel bolong ini sebelum mati ia sedang hamil. Kemudian ada laki-laki tak bertanggung jawab yang memperkosanya hingga mati. Bayi yang ia kandung berubah menjadi hantu lain, yaitu tuyul. Aduh, rupa-rupa wae. Sedangkan perempuan tersebut akhirnya menjadi sundel bolong. Gue pengen ketawa coy. Sedangkan perempuan tersebut akhirnya menjadi sundel bolong yang gentayangan untuk membalas dendamnya. Seakan-akan belum cukup seram, masyarakat Indonesia juga mempercayai bahwa punggung dari sundel bolong ini dipenuhi dengan belatung. Kita lanjut ke hantu nomor 3, yaitu kuntilanak. Siapa yang tidak tahu atau tidak seram melihat sosok dari kuntilanak? Hantu perempuan ini digambarkan bergaun putih, berambut panjang, dan punya mata yang merah. Kayak gua kenal ini lagu.
bergaun putih berambut panjang. Oke, lanjut ke pembahasan. Menurut kepercayaan masyarakat, kuntilanak suka mengganggu anak kecil dan perempuan hamil. Apa alasan dibalik obsesi tersebut coba? Ya, konon katanya kuntilanak meninggal saat ia melahirkan. Yang tadi lagi hamil, yang ini saat melahirkan. Ya udah deh, terserah. Kuntilanak meninggal saat ia melahirkan. Jadi ia gentayangan untuk mencari anaknya. Hal itu juga mendasari penamaan hantu tersebut. Oke, kita lanjut ke hantu yang nomor 4. Hantu nomor 4 ini dinamakan Kuyang. Beberapa bulan lalu ia sempat menjadi pembicaraan masyarakat. Karena makhluk ini berasal dari Kalimantan Timur, calon ibu kota baru kita. Hantu ini digambarkan sebagai perempuan dengan rambut panjang tanpa badan. Ia hanya memiliki kepala dan organ dalam. Masyarakat setempat percaya bahwa hantu Kuyang adalah siluman yang haus akan darah, khususnya darah bayi dan darah wanita hamil. Tetap aja sasarannya bayi, anak kecil dan wanita hamil. Gua kagak ngerti. Ya udah deh, lanjut. Kenapa ia bisa menjadi seperti itu? Dulu sejarahnya, Kuyang sebenarnya adalah manusia yang ingin menguasai ilmu hitam. Untuk melakukannya itu, ada harga yang harus dibayar, yaitu dengan melepaskan sosok manusianya saat malam tiba. Semakin banyak darah yang disantap, semakin tinggi ilmu yang ia dapat. Lanjut ke hantu nomor 5, yaitu Leak. Kepercayaan akan hantu ini banyak beredar di wilayah Bali dan sekitarnya. Leak diyakini sebagai penyihir jahat. Jadi sebenarnya mereka adalah manusia, tetapi memiliki ilmu supranatural yang tinggi. Di siang hari, Leak berwujud manusia normal. Namun di malam hari, ia keluar dari sosok manusianya untuk merampas organ tubuh demi keberhasilan ramuan sihirnya. Rupa-rupa wae. Masyarakat setempat percaya bahwa Leak dapat berubah menjadi sosok lain. Misalnya kera, harimau, bahkan menjadi babi. Seperti temen gua dong. Semakin banyak pengorbanan yang dilakukan, semakin sakti pula mereka. Kita lanjut lagi ke hantu nomor 6. Hantu nomor 6 ini dinamakan Genderuwo. Akhirnya kita bertemu juga dengan hantu yang berjenis kelamin laki-laki. Ia adalah Genderuwo. Kisah makhluk ini berasal dari mitos bangsa Persia. Di Indonesia mereka digambarkan memiliki tubuh yang sangat besar, berbulu, dan memiliki taring yang menjulur keluar mulutnya. Coba yang besarnya yang lain. Pasti banyak yang suka loh. Mereka banyak yang menempati bangunan tua, pohon besar, tempat yang lembab, dan juga hutan. Menurut kepercayaan masyarakat, makhluk ini berasal dari laki-laki yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Dan ngerinya, ketika menjadi genderuwo, mereka akan mengubah fisiknya menjadi manusia dan menghamili perempuan. Aduh, tadi wanita hamil, sekarang menghamili. Aduh, dasar hantu. Kita lanjut ke hantu nomor 7, hantu yang paling imut. Hantu ini sempat populer menjadi pemeran utama di tahun 2000-an. Ada yang tahu filmnya? Itu loh, Tuyul dan Bayul, Tuyul dan Bayul, au au au. Udah deh, lanjut. Namun sebenarnya Tuyul sangat berbeda dengan sosok yang digambarkan serial komedi tersebut.
Tuyul dipercaya merupakan anak dari sundel bolong. Jadi anak yang tadi. Adapun yang menyebutkan bahwa sebenarnya ia adalah anak dari orang yang keguguran. Oleh karena itu, tuyul memiliki tubuh yang sangat pendek dan suka mencari uang. Tak jarang manusia memanfaatkan tuyul tersebut untuk menjadi kaya secara instan atau pesugihan. Pertanyaan gua, tuyul bisa tua apa anak-anak terus sih? Tolong di kolom komentar ya. Hantu nomor 8 yaitu Wewe Gombel. Nah, yang ini nih, gua baru demen nih. Jangan keluar setelah maghrib kalau gak mau diculik Wewe Gombel. Kalian sering dengar kan peringatan orang tua zaman dulu? Namun siapa sih Wewe Gombel? Menurut kepercayaan masyarakat, Wewe Gombel adalah hantu yang berupa perempuan tua yang meninggal karena bunuh diri. Alasannya, ia dituduh membunuh suaminya yang selingkuh oleh orang di sekitarnya. Ya iyalah, pasti marah, suaminya selingkuh. Nenek-nenek ini dikenal menyukai anak kecil, sehingga ia sering menculik mereka. Namun tenang saja, Wewe Gombel ini tidak akan menyakiti anak tersebut. Yang membuat orang takut adalah sosoknya yang menyeramkan, yaitu digambarkan dengan wanita yang memakai daster kucal dan neneknya yang panjang dan besar. Wow, hantu nafsu mulu. Hantu yang ke-9 adalah Jenglot. Gue paling gak suka nih sama hantu yang ini nih, jelek. Tak seperti hantu lainnya, Jenglot memiliki tubuh yang sangat kecil, mirip seperti boneka. Mereka berkulit gelap seperti mumi dan biasanya memiliki taring dan kuku yang panjang. Kalau ini memiliki taring dan kuku yang panjang. Kalau yang tadi, yang panjang apanya? Lanjut. Menurut penelusuran, makhluk ini banyak ditemukan di Jawa, Kalimantan, dan Bali. Walaupun mirip boneka dan seakan tak hidup, banyak orang yang mempercayai bahwa sebenarnya mereka memiliki roh di dalamnya. Anggapan ini muncul karena banyak orang yang menyebut bahwa rambut, kuku, dan taring Jenglot terus tumbuh. Mengenai asal-usulnya, sejarahnya dulu Jenglot sebenarnya ada beberapa pendapat yang beredar. Ada yang mengatakan bahwa Jenglot sebenarnya adalah petapa yang keinginannya kekekalan. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka adalah pesugihan yang dipelihara oleh dukun. Ya, I don't know. Lanjut saja deh ke hantu yang terakhir, hantu nomor 10. Hantu ini dinamakan hantu Lampor. Nama hantu ini mungkin terdengar kurang familiar di awalannya. Namun, sejak dikabarkan akan difilmkan, difilmkan nih. Dengerin nih, pecinta film. Namun, sejak dikabarkan akan difilmkan, masyarakat pun penasaran akan sosoknya. Ternyata Lampor adalah keranda terbang yang konon dikendalikan oleh pencabut nyawa. Kisah hantu ini sering terdengar di Jawa Tengah. Ada banyak orang yang meyakini bahwa keberadaan Lampor sering berkeliaran di kampung-kampung dan membawa siapapun yang melihatnya. Korban akan mati atau kembali dalam keadaan gila. Nah, di antara ke-10 hantu tersebut, kalian paling takut sama hantu nomor berapa? Silahkan tulis di kolom komentar.
Jangan lupa like dan subscribe channelnya Jima Pratama. Jika kalian suka video ini, subscribe. Dan tunggu video-video selanjutnya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cap cus cin.